Shalom semua saudara terkasih dalam nama Tuhan. Sekarang kita akan membahas tentang anak muda yang berkenan kepada Tuhan. Anak muda identik dengan usia yang muda, hati yang masih bersih. Ya pasti indah dipandang mata. Muda itu bagaikan satu kata yang masih suci. Tapi zaman sekarang ini banyak anak muda yang sudah tidak suci atau tidak indah lagi dipandang mata. Kenapa demikian? Karena dia tidak suka mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita anak muda harus suka mendengarkan firman Tuhan. Kenapa kita suka mendengarkan firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu adalah perkataannya Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Firman itulah yang menjadi rema, yang menjadi jalan kehidupan kita agar kita bisa berkenan kepada Tuhan. Anak muda itu identik dengan usia yang muda, mungkin 15 sampai 25 ya. Tapi di saat kita menjalani usia muda, banyak sekali godaan, rintangan dari lingkungan, dari teman, dari sahabat untuk mengajak menikmati dunia ini, menikmati keindahan dunia ini. Mungkin akan dikatakan, oh, kau masih muda, jadi harus kau rasakan yang ini, kau rasakan yang ini. Jadi dia mulai bimbang, hidupnya mulai goyah. Kenapa bisa demikian? Karena di dalam hatinya enggak disimpannya firman. Coba kalau disimpannya firman, godaan apapun itu, masalah apapun itu, rayuan apapun itu, pasti enggak dilihatnya atau enggak dihiraukannya. Bahkan ada yang berkata, oh sekalinya muda, nanti di hari tuamu, masa mudamu enggak kau dapat, katanya. Itu salah. Jadi kalau kita masih muda, kita harus benar-benar muda di hadapan Tuhan, benar-benar pemuda yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kita harus bisa pemuda yang sangat takut akan Tuhan. Kita harus mendengarkan perkataan Tuhan dan bergabung di pelayanan Tuhan agar kita, masa muda kita berkenan kepada Tuhan. Anak muda yang takut akan Tuhan berbeda dengan anak muda yang tidak takut akan Tuhan. Perbedaannya adalah anak muda yang tidak takut akan Tuhan, semua akan dicoba tanpa memikirkan. Akan dicobanya minuman, akan dicobanya gini preman segala macam, akan dicobanya sebebas. Tapi pada akhirnya dia sadar bahwa semuanya itu tidak ada gunanya, dan dia akan berkata, aduh, kenapa dulu aku tidak mendengarkan pengajaran-pengajaran guruku? Kenapa dulu aku tidak mendengarkan didikan? Kenapa dia berkata demikian? Karena hidupnya yang sekarang sudah rusak. Setelah lewat masa mudanya menjadi masa tua, dia sudah rusak. Jadi itukah yang dinamakan untuk melaksanakan muda atau untuk menikmati masa muda. Tapi kalau kita berserah di masa muda kita kepada Tuhan, hidup kita akan berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan mengangkat kita lebih luar biasa, dan di hari tua kita akan menjadi di atas untuk memimpin bangsa ini. Kata Tuhan, bangsa ini akan kuserahkan kepadamu untuk kau pimpin. Persiapkanlah dirimu, kata Tuhan. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan hati kita, mungkin itu gak diserahkan kepada kita, karena kita gak siap. Firman Tuhan juga berkata,
semua telah siap dipanen. Sekarang waktunya manen, tapi pemanennya kurang. Jadi kita harus siapkan diri kita, harus siapkan hati kita untuk menjadi pemuda yang luar biasa. Kita harus berbeda dengan pemuda yang dunia ini. Pemuda di dunia ini masih banyak, tapi pemuda yang luar biasa yang berkenan kepada Tuhan hanyalah sedikit. Kita harus ikut serta, kita harus bergabung di sana. Sukacita akan ada di hati kita. Kita akan menjadikan sekeliling kita menjadi dekat dengan pada Tuhan, menjadi dekat dengan pekerjaan Tuhan. Keluarga kita akan melihat kita berbeda dengan yang lain, maka mereka akan mengenal Tuhan, mengenal siapa Tuhan. Jadi kita adalah pemuda. Sekarang kita harus benar-benar mengasihi perhatian, mengasihi sekuat tenaga kita, mengasihi semua apa yang kita miliki, apakah yang kita mampu hanya kepada Tuhan. Kita harus panjatkan syukur, kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita harus mengasihi sesama manusia kita. Itulah tanda kekristenan kita. Jangan kita lewatkan masa muda kita hanya begini saja. Seperti ada orang berkata membuka status di Facebook, biarlah hidup ini mengalir seperti air mengalir. Maksudnya seolah-olah dia biar aja akan berlalunya itu. Kita jangan. Kita harus fokuskan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah rencana Tuhan jadi, sehingga waktu kita tidak ada yang terlewatkan dengan sia-sia. Banyak di tengah zaman ini sekarang, iblis memakai alat-alat yang modern, memakai teknologi untuk memakai waktu kita, untuk menghambat proses waktu kita kepada Tuhan, untuk melewatkan masa-masa muda kita banyak dengan game, dengan Facebook, dengan media lainnya. Tapi kita nggak sadar, kita diikat oleh media-media itu tersebut. Bahkan kita tidak sadar, kita nggak bisa bergerak dari tempat tidur atau dari media tersebut. Kenapa demikian? Karena program tersebut dirancang oleh setan, digunakan oleh setan. Tapi jika kita takut akan Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan menyimpan firman di hati kita, kita tidak bisa diikat. Kita main game biasa, main Facebook, gak ada masalah. Tapi jika kita tidak menyimpan firman Tuhan di hati kita, tidak suka mendengarkan firman Tuhan, tidak suka beribadah, maka semua alat media yang ada di dunia ini akan berlaku untuk setan untuk mengikat pemuda khususnya sekarang. Jadi biarlah kita terbebas dari semua ikatan-ikatan setan yang ada di dunia ini. Haleluya. Jadi mulai sekarang, tunjukkan kepada keluarga, tunjukkan kepada lingkungan bahwa kau adalah anak muda yang takut akan Tuhan, yang pasti berhasil. Tunjukkan perbedaanmu kepada pemuda yang lain. Jangan engkau sama dengan orang-orang pemuda yang tidak takut akan Tuhan, sehingga mata mereka secara tidak sadar mereka menilai kau, luar biasa anak muda yang sana. Jadilah demikian. Engkau akan dibantu oleh Roh Kudus, engkau akan diperhatikan oleh Tuhan. Masa depanmu akan cerah. Setiap langkahmu akan dituntun oleh Tuhan. Apa yang kau kerjakan akan jadi. Masa depanmu akan cerah. Perbuatlah apa yang disukai oleh Tuhan. Pergunakan waktumu dengan sangat baik.
Karena waktu di dunia ini hanyalah sebentar saja. Haleluya. Jadi biarlah kita menjadi berkat, menjadi teladan, seperti halnya Yesus. Kita harus benar-benar menyerahkan hidup kita kepada pekerjaannya Tuhan. Haleluya. Terima kasih.